Aku mencintai suami sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku dan Rani sudah lama berteman. Kami sudah berteman sejak kami masih kecil. Aku dan Rani selalu sekolah di tempat yang sama, dari SD sampai SMA, bahkan sampai di bangku kuliah. Kami sedekat itu. Rani selalu menceritakan apapun yang menjadi masalahnya. Aku pun sebaliknya, aku juga menceritakan apapun yang menjadi masalahku. Kami sering curhat apapun yang kami rasakan. Hingga setelah kami lulus kuliah, kami menjalani hidup kami masing-masing. Aku tidak bekerja, aku langsung menikah dengan pacarku, Mas Arya. Sedangkan Rani, dia berbisnis dan menjadi wanita karir. Setelah beberapa tahun dia berkarir, dia memutuskan untuk menikah dengan Mas Agus. Mas Agus adalah mantan kekasihku dulu. Rani juga tahu kalau Mas Agus adalah mantan kekasihku. Kami menjalani rumah tangga masing-masing. Tapi aku sudah mencoba untuk mencintai suamiku. Namun sampai sekarang aku belum bisa mencintainya. Hingga akhirnya setelah bertemu Mas Agus, aku mulai jatuh cinta lagi padanya. Aku tahu Mas Agus adalah suami dari sahabatku sendiri. Tapi entah mengapa, aku malah mencintainya lagi. Aku merasa aku dan Mas Agus cocok, dan kami akan bahagia jika kami bisa menikah. Dan tak kusangka, Mas Agus ternyata juga masih mencintaiku. Akhirnya kami diam-diam menjalin hubungan di belakang suamiku dan juga Rani. Aku berulang kali meminta cerai pada suamiku, Mas Arya. Tapi dia tetap tidak mau menceraikan aku karena dia sangat mencintaiku. Aku tahu Mas Arya adalah suami yang baik, tapi sampai sekarang aku belum bisa mencintainya. Aku tak ingin menyakitinya lebih jauh. Jadi aku meminta agar Mas Arya menceraikan aku saja daripada aku semakin menyakitinya. Aku berusaha membuat Mas Arya benci padaku. Aku tidak lagi melayaninya. Aku tidak lagi memasak untuknya. Semua aku lakukan agar Mas Arya benci dan menceraikan aku. Tapi Mas Arya masih sabar dengan sikapku yang keterlaluan itu. Dia masih baik dan tidak pernah marah padaku. Hingga tiba masanya, Mas Arya memergokiku bersama Mas Agus. Dia marah besar. Dan dia berkata padaku, "Sebenarnya kamu maunya apa sih? Kenapa kamu seperti ini padaku? Apa kurangnya aku? Selama ini aku berusaha memberikan yang terbaik untukmu," kata Mas Arya. "Aku hanya ingin kita cerai, Mas. Aku itu gak bisa mencintai kamu. Aku sudah mencoba, tapi sampai sekarang aku tetap tidak mencintai kamu. Daripada kita saling menyakiti, lebih baik kita berpisah aja," kataku pada Mas Arya. "Baik, kalau itu maumu, aku talak kamu sekarang. Silahkan kamu keluar dari rumah ini," kata Mas Arya. Aku lega, karena aku sudah resmi berpisah dengan Mas Arya sekarang. Aku bebas. Aku bisa menjalin hubungan dengan Mas Agus. Aku bahkan bisa menikah dengannya. Akhirnya aku keluar dari rumah itu dan mencari kontrakan. Aku segera mengabari Mas Agus kalau aku sudah bercerai, agar aku juga bisa menyuruhnya bercerai dengan Rani. Sampai detik itu, Rani belum tahu hubunganku dengan Mas Agus. Aku masih menyembunyikan semuanya dari Rani. Aku juga tak tega menyakiti sahabatku itu jika dia tahu aku dan suaminya ada hubungan. Besoknya, Mas Agus datang ke kontrakanku. Kami sangat bahagia, karena sebentar lagi kami akan menikah, karena Mas Agus juga akan segera menceraikan Rani. Tiba-tiba Rani datang. Entah dari mana dia tahu alamat rumahku. Rani marah. Dia berkata, "Kenapa kamu tega merebut suamiku? Dia ini suamiku, kenapa kamu tega? Kita ini sahabat. Kenapa kamu sejahat itu sama aku?"
kata Rani sambil menangis. Aku hanya terdiam. Mas Agus bicara pada Rani. Baguslah kalau kamu sudah tahu semuanya. Aku mau bilang kalau aku sudah mempunyai hubungan dengan sahabatmu ini. Mulai hari ini, kamu aku ceraikan. Aku akan keluar dari rumahmu. Aku ini ingin punya istri yang di rumah dan mengurusi aku, bukan sepertimu, wanita karir yang selalu sibuk, kata Mas Agus. Aku bahagia karena akhirnya Mas Agus menceraikan Rani. Dia berkata dia akan memilih aku dan menikahi aku. Akhirnya keinginanku untuk hidup bersama Mas Agus akan segera terwujud. Setelah proses perceraian selesai, kami pun menikah. Kami sangat bahagia. Kami menikmati hidup kami. Akhirnya cinta kami yang sempat tertunda dulu bisa bersemi lagi sekarang. Dan bahkan sekarang kami sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Aku menyuruh Mas Agus agar meminta harta gunung gini pada Rani. Aku menyuruhnya menjual rumah yang mereka tinggali selama ini. Lalu hasil dari penjualan rumah itu dibagi dua dengan Mas Agus. Lumayan untuk biaya hidup kami karena Mas Agus tidak bekerja. Setelah 1 bulan kemudian, akhirnya aku dan Mas Agus sudah mendapatkan harta gunung gini dari Rani. Aku sangat bahagia sekali. Aku bisa puas belanja dan menghamburkan uang demi kesenanganku. Mas Agus juga setuju karena dia memang dulu berjanji akan membahagiakan aku. Namun lambat laun uang itu semakin habis dan Mas Agus tidak mau bekerja. Akhirnya kehidupan kami jadi susah. Rumah pun masih mengontrak, sedangkan Mas Agus tidak bekerja. Uang sudah semakin menipis. Setiap hari kami hanya bisa makan telur. Dan mulai hari itu Mas Agus mulai protes padaku. Dia marah. Aku tak menyangka ternyata Mas Agus adalah orang yang kasar padaku. Janjinya padaku untuk membahagiakan aku adalah kebohongan. Dia tidak mau bekerja, sedangkan aku sekarang sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Biaya lahiran pun aku belum punya. Aku sangat stres sekali. Aku kecewa sekali pada Mas Agus. Sampai aku lahiran pun dia tidak membiayai aku. Aku malah ditolong oleh Rani, sahabatku yang sudah aku hianati. Aku sudah menyakitinya, tapi Rani masih baik menolongku. Bahkan dia juga yang membiayai lahiranku. Aku sangat malu padanya. Aku berkali-kali meminta maaf pada Rani. Akhirnya, aku memutuskan untuk bercerai dengan Mas Agus. Aku tidak lagi ingin ada hubungan dengan dia, dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti Mas Agus. Rani adalah orang yang sangat baik. Dia dengan mudah memaafkan aku. Dia bahkan banyak membantu aku yang sekarang sudah menjadi janda dan tidak memiliki pekerjaan. Aku juga tak menyangka Mas Arya, mantan suamiku, dia juga memberikan uang untukku meskipun dia sudah memiliki anak dan istri. Aku tak menyangka Mas Arya masih baik padaku meski aku dulu sudah mengkhianati dan menyakitinya. Terima kasih kalian orang-orang baik yang meskipun aku dulu sudah menyakiti kalian, tapi kalian masih sangat baik padaku. Kalian semua jangan ada yang sepertiku, yang malah tidak bersyukur memiliki sahabat yang baik seperti Rani dan suami yang baik seperti Mas Arya. Aku malah lebih memilih bersama Mas Agus yang jelas-jelas bukan lelaki yang baik. Demikian kisahku. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.